Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha yang ada di rumah semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya bersama Ustazah Rita di sini ya di hari Jumat ya. Jumat hari ini ya. Jumat Mubarak, Jumat yang penuh berkah ya. Jadi mulailah aktivitas hari dengan kebaikan ya. Oke, baik ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 4, subtema 2, pembelajaran 2 ya, masih tentang kewajiban dan hakku dan peranku di sekolah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teks bacaan ya. Ada teks bacaan juga seperti biasa, tanya jawab, kemudian membuat kalimat saran dan berhitung kemungkinan selisih dua bilangan. Oke, sudah siap belajar hari ini? Kalau sudah siap, kita mulai ya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak bisa lihat gambar yang di buku anak-anak ya, atau di layar anak-anak. Di sini ada gambar sekolah ya. Ada gambar apa lagi di situ? Ya, ada taman sekolah ya, betul ya. Jadi kalau anak-anak lihat, di sini adalah gambar sekolah yang indah ya. Ini adalah contoh gambar sekolah yang indah. Kemudian bagaimana keadaan sekolah Salman? Ini nih sekolah Salman nih. Gimana nih keadaannya sesuai dengan foto atau gambarnya? Itu bersih, terawat dan asri. Kemudian menurut anak-anak apa yang harus dilakukan agar keadaan sekolah anak-anak dapat seperti sekolah Salman? Ya betul, membuat jadwal piket dan membuang sampah pada tempatnya ya. Jadi inilah gambaran bagaimana sekolah itu bersih, terawat dan asri dan nyaman untuk belajar. Oke? Ya, jangan lupa selain membuat jadwal piket, membuang sampah pada tempatnya, juga menanam tanaman hijau. Dan jangan lupa setelah ditanam disiram ya. Oke, kita lanjutkan. Ini ada teks bacaan ya. Teks bacaan yang judulnya Sekolah Sofia Indah dan Bersih. Oke, Ustazah bacakan ya teks bacaannya. Ya, Sekolah Sofia Indah dan Bersih. Sekolah Sofia menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Sekolah Sofia terdiri dari beberapa ruang kelas, kebun sekolah, lapangan, kantin, laboratorium, perpustakaan, dan toilet. Di depan kelas terdapat halaman yang ditumbuhi oleh berbagai tanaman hias dan bunga-bunga yang indah. Ada kebun sekolah yang biasa disebut sebagai green garden atau taman hijau. Letaknya di pojok sekolah. Kebun ditanami berbagai tanaman obat dan tanaman buah seperti jahe, temulawak, pohon jeruk, jambu, dan mangga. Biasanya Sofia dan teman-teman bersama-sama menikmati buah-buahan saat sudah matang. Lapangan sekolah tepat berada di tengah-tengah sekolah Sofia. Lapangan ini digunakan untuk upacara, olahraga, dan kegiatan lainnya. Di sekeliling lapangan ditumbuhi pohon-pohon besar yang rindang, sehingga sekolah Sofia tampak asri dan teduh saat siang hari. Kantin, laboratorium, dan perpustakaan letaknya berdampingan di sebelah kebun sekolah. Sedangkan toilet berada di antara laboratorium dan kelas-kelas. Kebersihan sekolah Sofia selalu terjaga. Menjaga kebersihan adalah kewajiban seluruh warga sekolah. Bukan hanya bapak sanitasi saja, setiap siswa diajarkan untuk memiliki kesadaran dan adab membuang sampah pada tempatnya saat lihat sampah, meskipun bukan sampahnya sendiri. Oke, kita lanjut ya. Pernah saat istirahat Sofia melihat ada sampah di depan kantin yang tergeletak begitu saja. Lalu Sofia ingat saran dari ibu guru agar membuang sampah pada tempatnya. Jika semua siswa memiliki kesadaran buang sampah pada tempatnya, tentu sekolah Sofia akan selalu bersih. Setiap kelas melaksanakan piket harian, membersihkan kelas dan halaman kelasnya masing-masing. Tidak pernah ada sampah yang menggunung hingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Selokan di depan kelas pun tidak menggenang karena tidak ada sampah yang menyumbat aliran air. Secara rutin, warga sekolah Sofia juga mengadakan kerja bakti membersihkan sekolah. Setelah bekerja bakti, jangan lupa untuk mencuci tangan agar senantiasa terhindar dari penyakit.
kita harus menjaga keindahan dan kebersihan sekolah. Sekolah yang bersih akan mendatangkan manfaat kepada kita. Warga sekolah akan terhindar dari berbagai penyakit. Udara di sekolah pun akan segar dan bebas dari polusi. Selain itu, keindahan halaman, tanaman, dan penataan yang rapi akan membuat warga sekolah nyaman berada di sekolah. Oke. Itulah teks bacaan judulnya Sekolah Sofia Indah dan Bersih. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan ya berdasarkan teks bacaan. Oke, yang pertama, bagaimanakah keadaan sekolah Sofia? Ya, keadaannya adalah apa jawabannya? Ya, betul, indah dan bersih. Kemudian kedua, terdiri dari ruang apa saja sekolah Sofia? Ya, betul, ruang kelas, kebun sekolah, lapangan, kantin, laboratorium, perpustakaan, dan toilet. Kemudian, yang ketiga, bagaimana cara agar sekolah Sofia selalu terlihat indah? Ya, betul, membuang sampah pada tempatnya, piket kelas, dan ada kegiatan kerja bakti membersihkan sekolah. Kemudian yang keempat, tuliskan saran yang diberikan ibu guru kepada Sofia. Apa sarannya nih? Ya, agar membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kelima, apa manfaat yang kita dapat dari sekolah yang bersih? Ya, betul, terhindar dari penyakit. Iya, alhamdulillah ya anak-anak, kita sudah membahas pertanyaan dan menjawabnya sesuai teks bacaan. Mudah-mudahan anak-anak paham ya. Oke, kita lanjutkan tentang menulis kalimat saran ya. Jadi anak-anak, kalimat saran itu akan mudah disusun dengan menemukan terlebih dahulu permasalahan yang terdapat pada suatu teks atau gambar. Setelah permasalahan ditemukan, maka kita dapat menentukan saran atau pendapat apa yang akan diberikan sebagai penyelesaian masalah tersebut. Oke, ini ada latihan halaman 64. Ustazah akan berikan contoh untuk nomor 1 dan 2 ya. Oke, yang nomor 1. Pada hari Senin, Ika dan kelompoknya memiliki tugas untuk piket membersihkan kelas. Salah satu teman Ika tidak ikut piket karena terus bermain saat istirahat. Oke, kira-kira masalahnya apa ya anak-anak dan sarannya seperti apa? Oke, kita lihat masalahnya. Ya, masalahnya adalah ada salah satu teman Ika yang tidak ikut piket karena masih terus bermain saat istirahat. Sarannya apa nih? Ya, sarannya adalah sebaiknya seluruh teman kelompoknya saling membantu untuk melaksanakan piket membersihkan kelas. Ya, betul. Jadi semua kalau yang piket kelas satu kelompok harus sama-sama saling membantu. Nggak boleh ada yang satu main, yang satu ngapain, yang santai-santai. Semuanya harus saling membantu. Oke? Oke, yang kedua. Soal yang kedua adalah bunga-bunga di depan kelas Susan terlihat layu. Sudah 2 hari Susan dan temannya lupa menyiram bunga-bunga itu. Oke, masalahnya apa nih nak? Ya, betul, masalahnya adalah Susan dan temannya lupa menyiram tanaman bunga. Sarannya? Sebaiknya Susan dan temannya membuat jadwal piket untuk menyiram bunga dan mereka harus saling mengingatkan ya. Oke, ini adalah contoh dari Ustazah untuk nomor 1 dan 2. Untuk nomor 3 sampai 5 halaman 64, anak-anak bisa latihan di rumah, oke? Oke, selanjutnya adalah berhitung kemungkinan selisih 2 bilangan ya. Oke, jadi anak-anak ini ada teks bacaannya ya atau soalnya. Daun-daun berserakan tertiup angin, Salman dan teman-teman bekerja sama dan membersihkannya dengan cara menyapu. Namun angin terus berembus sehingga daun-daun dari pohon itu tetap jatuh berserakan. Ya. Jika daun yang tersisa sebanyak 75 helai, berapa banyak daun yang jatuh dan tersapu? Oke, jadi anak-anak, bagaimana cara ya, menentukan 2 bilangan yang salah satu atau selisihnya telah diketahui. Langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Untuk mendapatkan bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang lebih besar dari bilangan yang sudah diketahui ya. Jadi kan yang bilangan yang diketahui 75. Jadi kita harus menentukan bilangan pertama itu lebih dari 75, lebih besar dari 75, oke? Kemudian yang kedua, setelah menentukan bilangan pertama, maka bilangan pertama dikurangi dengan bilangan yang diketahui ya. Oke, lanjutnya. Jadi di sini adalah daun yang jatuh dikurang daun yang tersapu. Daun yang tersisa udah diketahui tadi 75. Misalnya nih kita menentukan bilang pertamanya boleh lebih besar dari 75 tuh boleh 76, 77 sampai 80, 85, 90 boleh. Terserah anak-anak mau pilih yang mana. Kalau yang ini kita coba pilih bilang pertama ada 90. Ya, jadi untuk mendapatkan bilangan kedua atau daun yang tersapu itu kita kurangi bilangan pertama dikurangi bilangan yang diketahui. Bilangan yang paling besar harus dikurang dengan bilangan yang paling kecil. Jadi 90 dikurang 75 berapa? Ya betul, 15 ya. Jadi daun yang jatuh itu 90 dikurang 15 tadi daun yang tersapu yang udah kita dapat hasilnya sama dengan daun yang tersisa yaitu 75. Sudah paham? Mudah-mudahan paham ya. Oke, jadi di sini ada soal juga ya anak-anak di halaman 66 ya. Di sini anak-anak menentukan dua bilangan yang dikurang hasilnya sudah diketahui 25. Nomor 1, 50 dikurang 25 hasilnya 25. Nomor 2, hasilnya 34, berarti berapa kurang berapa sama dengan 34 ya. 40 dikurang 6, 34. Yang ketiga 100 dikurang 2, betul 98. Yang keempat 150 dikurang 21, ya betul 129. Yang kelima 250 dikurang 40, ya betul 210. Jadi anak-anak bisa buat bilangan ini contoh, bisa juga bilangannya berbeda dari ustazah yang hasilnya 25, 34, 98, 129 sama 210 ya. Bisa anak-anak coba di rumah ya. Oke, baik anak-anak. Jadi berdasarkan teks sekolah Sofia Indah dan Sehat, ada hikmah yang dapat kita ambil yaitu menjaga kebersihan sekolah dan selalu mengingat saran yang telah diberikan oleh orang lain. Kemudian dalam memberikan saran, jangan terkesan menggurui ya. Sampaikanlah saran dengan bahasa yang baik dan lemah lembut. Hal ini telah dilakukan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun saat menasehati Fir'aun yang kejam dan keras dengan penuh kelembutan. Ada di surah At-Toha ayat 44 ya. Yang artinya, berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Jadi anak-anak sampaikanlah saran dengan bahasa yang baik dan lemah lembut. Oke, sampai di sini ya pelajaran tematik dari Ustazah. Semoga anak-anak paham dan semakin giat belajarnya dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena waktu belajar kita hanya 1 bulan. Karena bentar lagi kita akan penilaian akhir semester bulan Desember pekan kedua insya Allah. Rajin-rajin belajar, sungguh-sungguh belajar ya. Tugasnya dikerjakan. Kemudian jangan lupa sholat 5 waktu, berdoa selalu, tilawah, murojaah, dan melakukan kebaikan. Oke, mudah-mudahan berjumpa lagi dengan ustazah lain waktu ya dalam pelajaran tematik. Sampai di sini dulu dari ustazah. Assalamualaikum.